move, such an easy things for you to do. And your hand is moving right now. You are still showing up at the time of every Lazarus. And your voice is calling me out right now. I know you're able, and my God, come true again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. 'Cause I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. A new wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like a Jericho. My walls are all crashing down right now. I know you're able, and my God, come true again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. 'Cause I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. 'Cause I know you never will. You never lost a battle. Never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You never lost a battle. You never lost a battle. No, you never lost a battle. You never will. You never lost a battle. No, you never lost a battle. No, you never lost a battle. You never will. You never lost a battle. Never lost a battle. No, you never lost a battle. You can do. Hey, you can do. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. 'Cause I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. 'Cause I know you never will. 'Cause I know you never will. 'Cause I know you never will. Because God never lose a battle. Hallelujah. Never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. Never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. And I
you won't lose. And I know you won't lose. And I know you won't lose. You never will. And I know you won't lose. And I know you won't lose. And I know you won't. 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 Hey. You never will. You never will. Selamat hari Minggu semuanya, senang sekali kita bisa ketemu hari ini. Sebelum kita akan memulaikan ibadah kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur sebab hari ini dijadikan oleh Tuhan buat kami. Kami siap untuk memuji, kami siap untuk beribadah. Datanglah kerajaan-Mu atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, sama-sama semua bilang amin. Wow, thank you Jesus. Anda semuanya siap untuk memuji Tuhan? Sama-sama yang siap bilang merdeka. This is the anthem of life, a new song of freedom that heals the nations. We speak of revival in this land, a new generation that will arise. Sama-sama semuanya. His love shines through the land. His love is all we need. His love breaks through cold chains. His love is all we need.
untuk Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan cukup bagi kita sehingga kita bisa ada sebagaimana kita bisa ada. Semua karena kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Itu sebabnya mari kita akan mendeklarasikan kabar baik. Dan saya percaya kabar baik ini bukan sekedar seperti ayat hafalan, tapi benar-benar sebuah perjalanan hidup kita sampai saat ini karena kasih karunia Tuhan. Mari kita akan angkat Alkitab kita bersama-sama dan mari kita katakan, inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Bukan oleh perbuatan saya dibenarkan, saya diubahkan dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciple, greater blessing. Hari ini kita akan diberkati oleh seorang hamba Tuhan dari AFGF Bandung, yaitu Pastor Yohanes Kusika. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengar kebenaran-kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Shalom Manado, saya menyapa AFGF Manado dari Bandung. Nama saya Yohanes Kusika, saya discipleship pastor dari AFGF Bandung. Terima kasih untuk Pastor Abraham, Pastor Marta Yuwono, dan juga segenap kepemimpinan di AFGF Manado. Saya bersyukur, berterima kasih. It's a privilege to stand before everybody in Manado. Dan pagi hari ini saya juga membawa salam dari senior pastor saya di AFGF Bandung, Pastor Semi Hartanto, dan juga segenap jajaran dan juga jemaat dari AFGF Bandung. Mereka mau bilang hai untuk jemaat di Manado juga. Tuhan memberkati. Hari ini saya akan membawakan sebuah khotbah dengan judul Hidup Merdeka. Dan besok kita akan merayakan, memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia. 75 tahun dalam perlindungan Tuhan. 75 tahun dalam kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya di masa-masa ini adalah masa yang baik untuk kita bersyukur dengan kondisi kita semua masih bisa hidup dengan baik, masih bisa melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan semua keterbatasan yang ada. Saya mau ajak kita semua untuk bersama-sama kita berdoa untuk Indonesia dan juga untuk khotbah yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Mari saya mau ajak semua dimanapun saudara ada untuk bisa berdiri bersama-sama, kita angkat tangan kita, saya akan pimpin kita bersama-sama untuk berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapak kami bersyukur untuk 75 tahun Indonesia. Kami bersyukur 75 tahun yang lalu Tuhan pimpin bangsa ini, negara ini bisa ada. Dan kami bersyukur untuk semua yang sekarang ada, kami minta biar Tuhan yang pimpin kami, pimpin bangsa ini, pimpin pemimpin bangsa ini di tengah-tengah kondisi yang tidak baik. Kami percaya Allah akan selalu memimpin dan Allah akan selalu bertahta. Kami tahu bahwa rancangan-rancangan yang baik ada untuk orang-orang percaya. Karena itu kami mau lepaskan berkat bagi Indonesia. Kami mau lepaskan berkat bagi bangsa kami dimanapun kami berada. Spesiali untuk Manado, untuk Tanah Minahasa. Kami berdoa Tuhan yang pimpin kasih berkat yang luar biasa. Supaya apapun yang sedang dikerjakan boleh berlimpah, hasilnya boleh baik. Kami akan terus naik, tidak akan pernah turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bapa, kami juga mau berdoa untuk hari ini. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, dan karena itu kami minta biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong, jadikan semua benih firman Tuhan yang dibagikan boleh menjadi sebuah pohon yang baik, pohon yang lebat, berbuah banyak dan buahnya boleh tinggal tetap. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Semua orang percaya bilang, amin. Terima kasih saudara, saya akan membagikan sebuah khotbah yang berjudul Hidup Merdeka. Kenapa harus ada hidup merdeka? Sebab saya rasa
semua orang harus mengejar hidup, choose life, untuk selalu memilih untuk hidup. Dan hidup yang merdeka sebetulnya adalah sebuah rancangan yang Tuhan kasih, Allah Bapa kasih dari sejak zaman Kejadian. Pertama kali kita dibuat, pertama kali manusia ini diciptakan, yang pertama diberikan oleh Tuhan adalah kemerdekaan. Kejadian 2 ayat yang ke-16 bilang begini, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Boleh dengan bebas. Jadi ini adalah sebuah pernyataan dari Allah Bapa kasih kepada kita semua bahwa kebebasan itu milik kita. Kemerdekaan itu adalah milik manusia. Since the very beginning, sejak dari penciptaan sudah dirancang begitu. Tetapi saya juga mau kasih tahu bahwa semua kemerdekaan itu ada syaratnya. Ada term and conditionnya. Ayat yang ke-17 bilang begini, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saya mau bilang bahwa kemerdekaan bukanlah sebuah kemerdekaan apabila tidak ada pilihan. Jadi kemerdekaan yang kita miliki itu biasanya datang juga dengan pilihan-pilihan. Kalau kemerdekaan itu tidak ada pilihan, maka saya rasa itu bukan kemerdekaan. Kalau saya ambil contoh ringan saja, misalnya kita diberi pilihan menu di sebuah tempat makan, lalu menu yang dikeluarkan hanya ada satu, maka itu adalah bukan kemerdekaan, sebab tidak ada menu lain di situ. Mau tidak mau kita harus pilih itu. Tetapi kalau ada menu yang lain, ada pilihan-pilihannya, lalu kemudian kita harus pilih, itu adalah sebuah kemerdekaan, adalah sebuah kebebasan. Dan kita akhirnya harus bisa memilih dari sekian banyak. Di bulan ini, juga masih bulan lalu dan bulan ini, IFGF secara global masih punya sebuah tema Wisdom Speaks, yaitu mengajarkan kita semua jemaat Tuhan untuk bisa memiliki kebijaksanaan, memiliki wisdom. Dan kita bisa melewati kehidupan kita dengan wisdom, dengan wise, dengan bijaksana. Dan bijaksana itu erat sekali dengan pilihan. Sebab untuk bisa menentukan pilihan yang baik atau tidak, itu tergantung kita punya kebijaksanaan. Apakah kita memiliki wisdom atau tidak? Apakah kita memiliki kebijaksanaan atau tidak? Ketika di Taman Eden, kita sudah memiliki sebuah modal yang sangat baik. Sebab untuk bisa bedakan yang baik dengan yang jahat, tadinya tidak bisa. Setelah kita makan, setelah Adam dan Hawa makan, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, kita sebagai keturunannya jadi mengerti yang mana yang baik dan yang mana yang jahat. Dari sejak awal, it's in our DNA untuk bisa tahu yang mana yang baik dan mana yang jahat. Dan selama kita hidup, kita juga melatih diri kita untuk juga memiliki yang namanya wisdom, kebijaksanaan, knowledge, pengetahuan. Supaya kita bisa bedain yang baik dan yang jahat. Kalau kita bisa bedain yang baik dan yang jahat, saya rasa kita cukup wise. Problemnya begini, gimana cara bedain yang baik dengan yang baik? Kalau semua pilihan baik, kita nggak bisa pilih hanya dengan modal ngerti yang perbedaan yang baik dengan yang jahat. Untuk bisa pilih dari kumpulan option yang baik, yang mana yang terbaik, itu perlu lebih dari sekedar wisdom. Dan saya teringat ada satu cerita ya, di Lukas 10, 38-42, cerita tentang Maria dan Marta. Cerita ini bilang bahwa Maria memilih yang terbaik, Marta memilih yang baik, dan tidak ada yang tidak baik di situ, semuanya baik. Cuman Tuhan Yesus bilang bahwa Maria memilih yang terbaik. Dan sebelum kita buka ke sana, saya mau ajak kita sama-sama untuk bisa ngerti bahwa membedakan yang baik dan jahat memerlukan kebijaksanaan. Tetapi membedakan yang baik dengan yang terbaik membutuhkan hubungan yang erat dengan
Tuhan Yesus. Saya ulangi sekali lagi, membedakan yang baik dan yang terbaik itu membutuhkan hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Sama seperti yang Maria kerjakan, sama seperti yang Marta ditegur. Mari kita buka sama-sama di Lukas 10. Saya mau baca saja ayat yang 41. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Banyak perkara yang baik. Bukan perkara yang buruk dan bukan perkara yang tidak baik. Perkara yang baik. Tapi hanya satu saja yang perlu. Di sini ada satu kata yang keluar, perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi Tuhan Yesus kasih kita hint, kasih kita sebuah petunjuk. Yang terbaik itu adalah apa yang perlu, yang kita perlu dalam kehidupan kita. Apa sih yang kita perlu? Apa yang kita perlu dapat dalam kehidupan kita? Saya rasa ada banyak sekali. Ada banyak sekali yang kita perlu untuk pelajari sejak kita kecil sampai kita beranjak dewasa. Kita penuh dengan waktu untuk belajar, penuh untuk waktu untuk sekolah. Kita coba cari, absorb, serap semua pengetahuan yang ada. Tetapi nggak semua yang kita ambil itu perlu. Dan nggak semua yang masuk, semua yang kita lihat, semua yang ada itu perlu. Karena itu kita perlu bedain yang mana yang perlu dan mana yang tidak. Mari kita sama-sama buka di 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Saya mau sama-sama bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu. Ada satu cerita di tahun 2012, bulan Desember, di sebuah tempat yang namanya Burlada, Navarre di Spanyol. Ada sebuah pertandingan lari jarak jauh. Ada seorang atlet dari Spanyol bernama Ivan Fernandez. Dia sudah berlari dan hampir mencapai garis finish. Dan kemudian dia ada di posisi yang kedua. Dia sudah berlari, lalu kemudian pelari di depan dia adalah seorang peraih perunggu Olimpiade. Seorang pelari dari Kenya bernama Abel Mutai. Abel Mutai salah melihat tanda. Dan kemudian hanya beda 10 meter, Abel Mutai berhenti dan menyangka dia sudah finish. Jadi dia sudah mulai selebrasi karena dia pikir dia sudah finish di urutan yang pertama. Dan Ivan Fernandez ada di posisi yang kedua, dia tidak lari, kemudian dia malah nyamperin Abel Mutai, lalu kemudian dia bilang, kasih tahu bahwa ini belum finish, masih ada 10 meter dan kamu harus terus lari. Lalu kemudian dia lari dan Abel Mutai berhasil memenangkan pertandingan itu, masuk sebagai urutan yang pertama dan Ivan Fernandez tetap urutan yang kedua. Dan kemudian cerita ini jadi viral di 2013 tentang betapa sportsmanship dari Ivan Fernandez ini mengubahkan dan juga menggerakkan banyak sekali orang. Saya rasa sebetulnya apa yang dikerjakan oleh atlet yang bernama Ivan Fernandez ini adalah dia tidak menyalahgunakan kemerdekaannya dan dia tidak memanfaatkan kemerdekaannya dengan tidak baik. Sebab dia tahu kemampuan dia tidak bisa melebihi Abel Mutai. Dan dia tahu memang seharusnya dia ada di posisi yang kedua. Sampai hari ini atlet ini memang Ivan Fernandez ini tidak pernah memenangkan sebuah pertandingan yang signifikan dalam karirnya. Tetapi Abel Kiprop Mutai dari Kenya adalah seorang peraih banyak sekali medali, bahkan peraih perunggu di Olimpiade London. Dan sampai hari ini masih berlari dan aktif di bidang atletik.
Saya harap cerita ini justru bisa memberikan gambaran, ilustrasi pada Bapak Ibu Saudara semua, bahwa kita mungkin punya banyak pilihan. Kita mungkin diperhadapkan dengan banyak sekali pilihan, tetapi nggak semua kita harus ambil. Kita harus ngerti bahwa kemerdekaan yang kita punya, bahwa kebebasan yang kita punya, itu tidak seharusnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak perlu. Tidak perlu, sebab Yesus kasih petunjuk yang jelas, yang perlu aja yang kita ambil. Ada beberapa hal saya rasa yang saya bisa kasih contoh dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada banyak sekali hal sebetulnya di luar sana, tetapi saya mau bawa 3 hal saja yang perlu kita jaga. Yang pertama adalah apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat. Nggak semua yang kita lihat perlu untuk kita ambil, perlu untuk kita lihat. Nggak semua hal yang ada di dunia ini perlu kita lihat. Contohnya, di hampir semua orang, especially Bapak Ibu Saudara yang juga nonton online, pasti pegang yang namanya handphone, lalu juga punya gadget, bisa buka YouTube dan segala macam. Nggak segala sesuatu yang ada di situ perlu kita lihat. Nggak segala sesuatu yang ada di handphone kita perlu kita lihat. Kalau Bapak Ibu Saudara buka aplikasi namanya Instagram, nggak semua foto yang ada di situ perlu kita lihat. Sebab kalau urusan kita tiap hari cuma liatin foto di Instagram, kita nggak bakalan ngapa-ngapain. Satu harian kita cuma bakal Instagraman aja. Jadi nggak segala sesuatu yang kita lihat itu kita perlu. Jadi kita juga perlu batasi. Dan pembatasan ini adalah sebetulnya wisdom. Pembatasan ini mana yang perlu, itu yang perlu untuk kita bangun dalam setiap kehidupan kita. Yang mana aja yang perlu saya kerjakan. Nggak semua hal perlu kita lihat. Yang kedua, apa yang kita makan. Makan nggak cuma bicara soal makanan. Ada banyak sekali makanan yang kita tidak boleh makan. Ya saya ngerti kalau di Manado ada banyak sekali makanan yang di tempat lain tidak dimakan, di sana dimakan. Tetapi saya rasa kita semua harus belajar bahwa nggak semua itu perlu dimakan. Nggak semua perlu dimasukin. Ini nggak cuma bicara soal makanan, tetapi juga bicara soal pengetahuan, tentang knowledge, tentang buku, informasi. Nggak semua berita yang ada di depan sana perlu kita makan. Ada sebuah istilah dalam bahasa Inggris bilang what you eat is what you are. Apa yang kamu makan sebenarnya kamu adalah itu. Jadi kalau kita terus makan berita-berita yang negatif, berita-berita yang menakutkan, sebetulnya kita akan selalu hidup dalam ketakutan. Dan kalau kita selalu kasih feed diri kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang memuliakan Tuhan, hal-hal yang juga akan membangun kehidupan kita, kita akan jadi seperti itu. Jadi nggak segala sesuatu perlu kita ambil dan perlu kita makan. Yang ketiga, apa yang kita kerjakan. Ada banyak hal yang kita bisa kerjakan, ada banyak sekali. Tapi nggak semua perlu untuk kita kerjakan. Kuncinya saya rasa tetap di kata perlu. Nggak segala sesuatu kita perlukan. Dalam beberapa bulan ini, hampir kita semua di seluruh Indonesia, kita punya waktu yang cukup banyak, especially di awal-awal bulan Maret, April, Mei. Itu adalah waktu di mana kita semua ada di rumah, tidak kemana-mana. Lalu kemudian di waktu-waktu itu, apa yang kita kerjakan? Sebab apa yang kita kerjakan di waktu-waktu kita akan menentukan akan jadi apa kita di masa depan nanti. Ini bicara soal waktu, bicara soal gimana kita bisa manage waktu kita dengan baik, gimana kita bisa taruh prioritas dengan benar, prioritas dengan baik, yang mana yang perlu dan yang mana yang tidak perlu. Kita bisa taruh yang perlu di posisi yang paling atas sehingga kita ngerti yang ini yang perlu dikerjain duluan. Sisanya kita harus kerjakan sesudah yang perlu itu selesai.
Jadi ini adalah perkara prioritas, perkara kita bisa atur kehidupan kita, diri kita, supaya kita bisa kerjain yang mana yang paling penting. Kalau semuanya penting, berarti tidak ada yang penting. Kalau segala sesuatu dikerjakan, artinya tidak ada segala sesuatu pun yang penting. Apa yang kita kerjakan? Saya harus tanya ke Bapak Ibu Saudara sekarang, apa yang Bapak Ibu Saudara lihat dalam 4 bulan pandemi ini selama Anda di rumah? Apa yang Bapak Ibu makan? Apa yang Bapak Ibu kerjakan? Selama kita online service, kita nggak bisa kumpul sama-sama di gereja. Saya harap semua bisa ngerti bahwa nanti waktu kita ketemu, kita nggak share sesuatu yang negatif, tetapi kita akan share sesuatu yang positif karena kita lihat hal-hal yang positif dalam firman Tuhan, dalam Alkitab kita. Sebab Alkitab harusnya dibaca bukan dipajang. Amin. Apa yang kita makan, jangan sampai waktu kita ngumpul nanti maka kita semua saling bisa lihat semua orang bertambah besar. Bukan cuma soal bentuk badannya tetapi juga mungkin hal-hal lain. Tetapi seharusnya yang menjadi besar adalah kita punya knowledge, kita punya wisdom. Sebab di waktu-waktu ini di mana kita semua nggak bisa kemana-mana, justru seharusnya kita punya waktu untuk bisa merenungkan firman yang kita lihat. Lalu kemudian kita coba untuk renungkan itu siang dan malam. Sehingga bisa menghasilkan wisdom, bisa menghasilkan kebijaksanaan, bisa menghasilkan hikmat, marifat. Dan kemudian saya harap juga kita bisa share nanti tentang apa yang kita kerjakan di waktu-waktu di mana kita di rumah. Ada banyak orang yang tiba-tiba jadi jago masak, ada orang yang tiba-tiba jadi jago nulis, ada orang yang tiba-tiba jadi jago bikin video, ada orang yang tiba-tiba jadi jago ini, jago itu, jago ini, jago itu. Jangan sampai kita ada di tengah-tengah kumpulan itu lalu kemudian saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak bikin apapun. 4 bulan ini atau 5 bulan ini, sudah 5 bulan kalau saya, 5 bulan ini saya nggak ngapa-ngapain. Saya diem aja dan kemudian saya tutup semua talenta. Saya kubur, lalu saya jaga baik-baik supaya itu tidak hilang dan tidak diambil siapa-siapa. Supaya nanti waktu kita kumpul bersama, baru saya ambil dan saya bawa lagi. Ya, saya harap kita semua nggak jadi orang kayak begitu. Karena kita tahu ending dari cerita itu. Kita semua tahu bahwa itu adalah hamba yang tidak baik. Dan saya harap kita semua adalah hamba-hamba Tuhan yang baik. Kita semua ngerti bahwa kita punya kemerdekaan, tetapi di balik kemerdekaan itu kita juga punya tanggung jawab untuk bisa pilih yang mana yang perlu dalam kehidupan kita. Kita memang merdeka untuk melakukan segala sesuatu, tetapi kita tidak lepas dari segala akibatnya. Kita memang merdeka untuk pilih segala sesuatu, tetapi konsekuensinya itu kita tidak merdeka. Apapun yang kita pilih akan ada konsekuensinya, dan konsekuensinya harus kita tanggung. Apapun itu, konsekuensinya harus kita pegang, harus kita emban. Apapun pilihan kita. Jadi pastikan pilihan kita adalah pilihan yang perlu dan pilihan yang baik. Saya mau baca satu ayat untuk menutup. Roma 6 ayat yang ke-22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Tadi 1 Petrus bicara tentang kamu adalah hamba Allah. Sekarang setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah kehidupan yang kekal. Kamu akan memperoleh buah. Buah itu nggak ditanam hari ini dan besok ada, Bapak Ibu Saudara. Buah itu perlu sebuah proses panjang untuk bisa dapat. Ada benih yang ditanam, lalu kemudian benih itu perlu tumbuh. Lalu kemudian dia perlu tumbuh dengan baik supaya jadi pohon yang baik. Lalu kemudian dari dari pohon yang baik, itu perlu sangat-sangat baik diurus supaya bisa menghasilkan buah.
Dan kemudian buahnya itu nggak bisa cuman sekali, tetapi bisa berbuah banyak dan buahnya boleh tinggal tetap. Dan dia akan terus menerus berbuah pada musimnya, terus menerus berbuah pada musimnya. Itu yang kita kejar, kehidupan semacam itu yang kita kejar. Lalu kalau kehidupan semacam itu yang kita kejar, maka kita harus tanam dari sekarang. Kita harus investasikan kehidupan kita yang mana yang perlu, supaya kita bisa ambil buah yang perlu di waktu yang tepat, di saat yang tepat di mana kita memerlukan buah itu. Saya rasa buah bicara tentang teladan. Di kehidupan Bapak Ibu Saudara pasti kenal kata teladan, dan sebuah kata teladan adalah simple kalau buat saya. Dalam bahasa Inggris teladan artinya impact. Saya punya satu quote, being an impact is simply being an example. Menjadi teladan itu sebetulnya sangat sederhana. Jadi contoh aja. Cukup jadi contoh. Teladan adalah menjadi contoh. Kalau kita bangun kehidupan kita untuk bisa jadi contoh untuk orang-orang, maka saya rasa kita ini adalah orang-orang yang merdeka, yang memanfaatkan kemerdekaannya dengan baik. Saya mau tutup dengan kesaksian. Dalam 2 bulan ini saya terbangun dari tidur yang sudah cukup lama, karena kurang lebih sudah 5 bulan ada di rumah. Dan baru di bulan Juli kita mulai segala sesuatu aktivitas, mulai ke kantor dengan diatur dan dengan semua protokol kesehatan yang ada. Kurang lebih ada waktu 5 bulan di rumah. Dari bulan yang pertama sampai bulan yang kedua, saya lebih banyak menikmati waktu-waktu itu dengan meeting, dengan research, baca buku-buku yang selama ini ketinggalan untuk dibaca, saya mulai baca. Saya menikmati sekali waktu-waktu itu. Tetapi kemudian di bulan Juni saya merasa bahwa sepertinya kalau saya terus-menerus seperti ini, maka saya akan sangat-sangat kehilangan banyak sekali waktu yang sebetulnya bisa menghasilkan banyak sekali hal yang perlu. Dan kemudian saya mulai bangun lebih pagi dan mulai lari di dekat rumah saya. Lalu kemudian itu berlangsung besoknya, lalu berlangsung besoknya, besoknya. Dan hari ini saya sudah masuk di bulan yang ketiga saya lari pagi. Dan beberapa dari Bapak Ibu Saudara tahu bentuk badan saya seperti apa. Saya pernah datang ke Manado, beberapa teman-teman dari Manado pernah datang ke Bandung. Dan saya harap bahwa Bapak Ibu Saudara nanti akan lihat akan ada perubahan yang perlu dalam kehidupan saya. Sebab saya mulai memanfaatkan kemerdekaan saya dengan hal-hal yang perlu. Saya mulai jogging. Dan sekarang sudah lumayan cepat karena sudah mulai masuk ke fase yang hampir semuanya lari, tidak lagi berjalan. Jadi dalam 2 bulan ini saya melakukan kebiasaan yang tidak pernah saya kerjakan sebelumnya. Dan kemudian dari situ ada banyak orang yang tanya, ada banyak orang yang lihat perubahan dalam kehidupan saya, perubahan dalam bentuk badan saya. Kemudian mereka bertanya dan mereka tertarik. Dan kemudian mereka mencoba untuk, kenapa saya nggak coba ikut jogging? Sebab ini olahraga yang bisa dilakukan di semua tempat dan semua orang. Kenapa saya nggak coba juga untuk mulai jalan pagi? Bangun lebih pagi, supaya bisa lebih fresh, sehingga segala sesuatu bisa mulai lebih awal dan lebih produktif hari itu. Dan sekarang banyak orang yang mulai mengikuti. So, kemerdekaan adalah bukan kemerdekaan kalau tidak ada pilihan. Tetapi saya memilih untuk melakukan hal yang perlu. Dan saya harap jemaat di Manado juga memilih untuk melakukan hal-hal yang perlu. Kalau kita semua bisa melakukan hal-hal yang perlu, dan kalau kita semua bisa melakukan itu bersama-sama, kita semua akan menjadi teladan. Dan banyak sekali orang yang lihat dan mereka akan melakukannya. Dan bayangkan kalau kita bisa memberi teladan yang bukan cuma soal lari, tetapi soal devotion,
baca Alkitab setiap hari, taruh Tuhan di tempat yang pertama dan terutama, lalu kemudian mengerjakan firman, nggak cuma jadi pendengar saja tapi mengerjakannya. Kalau kita semua bisa jadi teladan dalam hal-hal ini, maka akan ada revival, akan ada kegerakan yang besar terjadi di kota saudara. Amin. God bless you Manado. Happy Sunday dan mari kita sama-sama berdoa. Bapak kami bersyukur untuk hari ini di mana kami bisa belajar untuk memanfaatkan dan tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang kami punya. Kebebasan yang kami punya. Tetapi kami ngerti bahwa segala sesuatu ada konsekuensinya. Tetapi kami mau memilih untuk melakukan hal yang perlu supaya dalam kehidupan kami boleh berbuah banyak. Dan buahnya boleh dilihat orang dan orang-orang boleh terus kemudian berpaling kepada Kristus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, hamba memberkati untuk semua jemaat di Manado, untuk semua kepemimpinan di Manado, dan semua jajaran pastoral di IFGF Manado. Hamba berkati, hamba berdoa supaya Tuhan yang memimpin dan mengangkat semua teman-teman yang ada di IFGF Manado. Dan apabila engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan yang dibagikan pada pagi hari ini, dan kemudian melakukannya dalam setiap kehidupanmu, engkau akan terus naik, enggak akan pernah turun jadi kepala dan bukan jadi ekor. Dan apapun yang engkau kerjakan akan berhasil, dan engkau akan selalu dalam penjagaan Tuhan, dalam sehat yang full. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Semua orang bilang amin. God bless you Manado. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung beribadah bersama kami di IFGF Manado Church Online Service. Kami percaya Anda semua sudah diberkati melalui pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang baru saja Anda dengarkan. Bagi Anda yang rindu untuk didoakan, segera hubungi kami di nomor handphone 0819 4366 7807. Tim kami selalu siap untuk mendoakan dan melayani Anda. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui transfer ke rekening berikut ini. Atau Anda dapat memberikannya melalui e-payment aplikasi GoPay, OVO, Link Aja atau GoMobile dengan scan QR Code berikut ini. Anda pun dapat menitipkannya melalui iCare Leader Anda. Kegiatan sepekan tetap berjalan secara online. Hari Senin TYC, hari Selasa Prayer Night, hari Rabu IFGF Men, dan hari Kamis IFGF Women. Hari Jumat harinya iCare. Hari Sabtu IFGF Praise, dan hari Minggu IFGF Kids. Kami ucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakannya di sepanjang minggu ini. Minggu depan kita masih akan beribadah secara online melalui YouTube IFGF Manado. Subscribe sekarang juga agar Anda mendapatkan notifikasi sesaat sebelum ibadah berlangsung. Anda pun dapat membagikan link YouTube tersebut kepada saudara maupun sahabat-sahabat Anda serta mengajak mereka untuk ikut bergabung dalam ibadah online minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday and God bless you.
say that you are mine. Whoa, oh, oh. I set my eyes on you, Jesus. You're